Bagi kamu trader pemula, trader profesional, ataupun trader yang cinta banget dengan emas, saya kenalkan kalian ke salah satu broker yang amat sangat bagus dari Indonesia, Forex IMF. Jadi tagline mereka itu adalah hashtag jadi trader jago. Kalian bisa start trading itu mulai dari 140.000 dengan lotnya itu adalah 0,01, jadi bener-bener kecil banget. Dan untuk kalian sebagai informasi saja ya, kalian harus tahu bahwa Forex IMF ini sudah mendapatkan izin Bapepti itu dari tahun 2005. Dan saat ini mereka mengeluarkan dua jenis tipe akun yang menurut saya menarik banget, yaitu untuk gold bagi para pencinta gold di seluruh Indonesia dan tipe klasik. Jadi kalian bisa ngelihat trading lebih banyak dengan leverage 1:500 dan spreadnya rendah bagi gold klasik, komisinya rendah. Minimum depositnya kalian sudah bisa ngeliat ya, 140.000 dengan minimum lotnya 0,01. Ingat bahwa dua akun ini itu free swap 7 hari. Ya, jadi spreadnya super tipis, komisinya rendah, free swap, dan juga kalian itu bisa dapetin hadiah. Otomatis banget kalian tuh bisa ngikuti program poin berhadiah dari Forex IMF ketika kalian mendaftar. Nah, kalian juga bisa melakukan overbook tuh dari akun yang lama. Caranya gimana sih kalau misalnya kita mau daftar? Jadi ada dua cara teman-teman. Kalian tuh bisa daftar melalui Quick Pro, ya aplikasi Quick Pro by Forex IMF. Ini kalian bisa dapatkan di Play Store dan kalian nanti tinggal daftarkan aja Gmail lalu lengkapi data diri kalian. Selebihnya kalian tinggal deposit dan bisa mulai trade-nya. Atau bagi kalian yang mungkin tidak punya Android atau tidak bisa mengakses Play Store, kalian bisa juga daftar di website. Kalian tinggal daftar, verifikasi, buat password, lalu kalian nanti tinggal lengkapi data-data ya seperti biasanya saja. Lalu deposit, dan nanti kalian tinggal download dan install MT4, login di MT4, dan kalian bisa mulai trade yang kalian jalankan. Menurut saya Forex IMF ini menarik banget untuk kalian bisa gunakan, kalian bisa dalami lagi sebagai broker pilihan kalian yang memang sudah terdaftar dan sudah terlisensi di Indonesia. Hari ini saya akan bahas apa sih sebenarnya smart money concept. Banyak yang ngomongin, tapi nggak banyak yang jelaskan definisinya secara terperinci atau bahkan mendetail. So, saya akan jelaskan apa sih sebenarnya smart money concept itu. Pertama, kita masuk di section 1. Section 1 kita, ini saya pinggir-pinggirin dulu. Ini teman-teman biasa sering lihat ya. Simple smart money concept, advanced smart money concept, terus ada yang jualan bukunya, dan lain sebagainya. Jadi, saya section 1 dulu. Apa itu smart money concept? Ya, apa itu smart money concept? Ini pertanyaan yang mungkin banyak orang yang bingung. Ya, mungkin kalau teman-teman sudah pandai ya nggak akan bingung-bingung banget sih. Tapi kalau misalnya baru pemula, pasti ini adalah salah satu konsep yang bisa membuat kalian agak pusing sedikit. Dalam dunia forex ya, smart money itu sebenarnya refer kepada capital atau equity ya, yang dimiliki oleh influential players. Siapa aja itu influential players? Ada central banks, ada major financial constitution, ini saya tulis ya. Influential players, ini yang bisa mempengaruhi di dalam pasar. Jadi kita bisa masukin yang namanya central banks, lalu ada juga major finance institution, lalu yang ketiga ada hedge fund dan juga professional trader. Jadi ada hedge fund dan pro trader. Nah, ini adalah 4 orang yang saya bisa anggap sebagai influential players lah. Artinya apa? Ya mereka yang sebenarnya menggerakkan pasar. Menggerakkan ini bukan seperti bandar di saham ya, bukan. Maksudnya karena tindakannya mereka up and down-nya itu bisa terjadi. Karena ada supply dan demand yang bergerak berdasarkan apa yang mereka pandang gitu. Dan ini menurut saya adalah salah satu hal yang teman-teman juga perlu untuk pahami ya. Kenapa teman-teman perlu untuk memahami? Karena sederhananya, kalian itu kalau misalnya masih trade menggunakan MetaTrader dan kawan-kawannya, ya kalian itu sebenarnya bukan siapa-siapa. Oke? Kalian itu bukan siapa-siapa. Apa maksud dari kata-kata kalian itu bukan siapa-siapa? Ya, kalian hanya trade bilateral dari broker dengan kalian aja, karena dia harus membuka ya atau memberikan posisi yang baik. Jadi bilateral. Sedangkan orang-orang influential players ini umumnya adalah mereka yang sudah trade multilateral. Jadi tradingnya langsung bank antar bank, financial institution antar financial institution, dan lain sebagainya. Jadi smart money concept sederhana adalah orang-orang ini yang punya kepentingan, yang punya influence ya, yang bisa mempengaruhi pasarnya. Dengan apa ya? Dengan kapital yang mereka miliki dan kekuatan yang mereka miliki. Maka kita anggap mereka sebagai smart money.
di dalam pasar forex. Tapi sebenarnya apa sih, dari mana sih kata-kata itu mulai? Smart money itu sebenarnya mulainya teman-teman itu dari bahasa judi, perjudian. Karena apa? Karena ketika teman-teman berjudi, teman-teman mau judi bola, teman-teman mau judi-judi yang lain ya, judi-judi yang lain yang sifatnya itu betting on something. Itu ada para gambler, saya ngomongnya gambler saja, yang punya pengetahuan insiders atau punya track record yang sudah sukses. Gitu. Jadi misalnya kalian pertandingan antara A dan B. Nah, orang ini dia dalam track record 10 sampai 15 pertandingan terakhir dia selalu menang. Nah, umumnya dia ini bisa kita anggap sebagai si smart money-nya. Kenapa? Karena dia pasti akan menempatkan dananya pada bet yang paling oke dengan potensial profit yang terbaik atau dengan probabilitas kemenangan yang besar. Itulah yang akhirnya diikuti juga dalam smart money konsep yang ada di forex. Kita percaya bahwa para hiu, ini ada 4 ini kita ngomong sebagai para hiu ini akan membantu kita sebagai ikan remora. Gak apa-apa kita makan sampah-sampah atau makanan-makanan sisa dari para hiu. Yang penting kita tetap bisa hidup. Itu intinya. Jadi smart money konsep itu sebenarnya berasal dari sana dulu bahasanya. Nah, sekarang apa sih karakteristiknya? Section 2. Karakteristik SMC, smart money concept. Apa sih karakteristik smart money concept? Sebenarnya adalah salah satu karakteristik yang paling utama. Itu adalah mampu mempengaruhi pasar. Ini salah satu karakteristik yang paling utama dan paling sering banget untuk kita fokuskan. Kemampuan untuk bisa mempengaruhi market itu terjadi karena apa? Ya karena mereka punya jumlah uang yang lebih besar, mereka juga bisa menempatkan order yang besar, mereka bisa memberikan dampak pada currency yang kita tradingkan. Misalnya kayak bank-bank besar, HSBC, Citigroup, UBS, kadang mereka bisa mengontrol 40-50% dari total forex market volume. Nah, karena mereka ini bisa mengontrol sebesar itu, maka potensial bergerak menurut dari apa yang mereka inginkan itu terbuka lebar. Misalnya mereka long position, market itu akan terapresiasi dalam waktu 2-3 bulan kemudian itu terbuka lebar, teman-teman. Dan itulah kenapa kita sebagai trader-trader bodong ini ya, tanda kutip bodong, kita ini harus ngikutin para trader-trader yang pintar-pintar ini. Gitu, para trader-trader yang pintar-pintar ini. Dan selain mampu mempengaruhi pasar, apalagi sih karakteristik mereka? Ya mereka baru bisa trade dalam blok-blok. Makanya nanti ada namanya order block dan lain sebagainya ya. Kenapa ya? Karena mereka nggak kayak kita ngambil buy, se-each-rate, enggak. Mereka ngambil dalam bulk, sebuah bulk orderan yang mereka tempatkan dalam harga tertentu dengan kepercayaan mereka akan naik atau misal akan turun. Jadi sederhana seperti itu. Nah, kita masuk ke section ketiga. Section ketiga kita apa sih sebenarnya? Ya, section ketiga kita adalah bagaimana si SMC bekerja. Bagaimana SMC beroperasi. Mungkin banyak yang mikir mereka pasti pakai technical juga lah kayak kita. Jawabannya nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena mereka punya resources yang jauh lebih besar dari sekadar menggunakan technical aja. Mereka punya insider information, insider knowledge, mereka punya analisisnya sendiri, mereka punya reason kenapa mereka harus nge-buy, reason kenapa mereka harus nge-sell. Kalau bingung, kalian boleh banget tonton series di Netflix namanya Billions. Di sana kalian akan paham bagaimana para smart money ini, tanda kutip, bekerja. Begitu. Jadi, ketika mereka menempatkan pembeliannya atau penjualannya, kita berharap ada dalam posisi mereka. Kita berharap mereka ini bagian dari kita. Misalnya mereka pilih long position, mereka long position dalam Euro USD. Ya kita berharap kita juga long position di Euro USD. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak ikut bareng sama mereka, kadang kita yang dimakan sama market. Begitu ya, kita yang dimakan sama market. Itulah pentingnya kita memahami bagaimana cara bekerjanya mereka. Itulah masuk di section keempat. Bagaimana caranya kita ngikutin mereka? Bagaimana cara kita mengikuti SMC? SM aja lah, smart money. Kan SMC itu kan smart money concept, sedangkan yang kita bahas ini adalah si smart money-nya. Ya, jawabannya sebenarnya simple. Bahwa cara kita mengikuti mereka adalah melihat dari market structure, supply and demand, order flow analysis, dan banyak lagi yang lainnya. Yang nanti akan saya jelaskan bertahap. Kita akan belajar yang namanya supply dan demand, kita akan belajar yang namanya market structure, kita membahas market structure strategi, kita akan membahas market structure shift, dan lain sebagainya tuh di next section, di next video yang akan saya upload. Sehingga teman-teman nanti jadi lebih paham dan juga lebih mengerti, oh ternyata trade menggunakan SMC ini seperti ini ya. Now, masuk ke section terakhir, conclusion. As usual,
teman-teman sekarang tahu konsep dari smart money, teman-teman akhirnya paham, oh ternyata smart money itu bukan sebuah strategi trade awalnya, tapi sebuah frasa atau terminologi yang disandingkan terhadap orang tertentu atau institusi tertentu yang punya pengetahuan lebih banyak atau lebih mendetail dibandingkan orang-orang lain ketika mereka melaksanakan perdagangan yang mereka jalankan. Jadi kita anggap sebagai smart money. The best thing what we have to do adalah mengikuti para smart money ini. So, let's deep dive. Semoga kita bisa memahami smart money konsep sampai pada akhirnya.